Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih seputar di dalam bab proses pernikahan. Kalau pertemuan sebelumnya seorang istri boleh menggugat cerai seorang suami, ataupun sebaliknya seorang suami boleh mengembalikan istrinya yang telah ia nikahi. Tentu hal ini, kedua faktor ini ada sebab-sebab. Sudah kita bahas, ada aib yang ada di dalam baik seorang istri ataupun seorang suami, sehingga boleh hukumnya bagi kita untuk melakukan atau mengembalikan terkait dengan aib-aib yang ada di dalam istri atau suami orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sadaqi wa huwa bi fathis sad wa min kasriha mushtaqatun min as-sidq bi fathis sad min as-sadaq bi fathis sad wa huwa ismun li syadidis sulbi. Jamaah sekalian, kita lanjut ke dalam proses pembahasan di dalam hukum-hukum as-sadaq, hukum-hukum as-sadaq, yaitu hukum mas kawin. Kita berbicara kaitan mas kawin karena di dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sampaikan wa'atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berikan, sampaikan, keluarkan dari seorang suami, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, apa yang dikeluarkan? Shadaqatihinna, yaitu bahasa sedekah maksudnya mas kawin yang harus dikeluarkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, nihlah, yang sepadan, yang seukuran, yang memudahkan. Maka ketika seorang laki-laki mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus membawa mas kawin. Apa mas kawinnya? Terserah. Yang pasti mas kawinnya adalah barang yang ada kemanfaatan. Ketika kita punya anak laki-laki datang ke rumah calon menantu kita, tujuannya mau melamar, tanya mas kawinnya apa? Saya mau mas kawin mobil Fortuner umpama. Sanggup gak Pak? Geleng-geleng gak mahal kan? Fortuner karena kan macam-macam tuh. Mas kawinnya gak apa-apa dah 5 gram, tapi apa tuh kudangnya mobil Pajero. Emang iya, zaman dulu dia lagi kecil ada mobil Pajero yang dibuat-buat kadang-kadang ya. Maka ketika seorang perempuan meminta seperti itu, kasih nggak? Ya tergantung kita kemampuan kadarnya. Kalau mampu lanjut, kalau enggak udah mending daripada lanjutin kita angkat tangan nyerah. Udah nyerah aja gitu kan. Fortuner mau menjual kebun siapa? Maka kaitan hal mas kawin, Rasulullah singgung terhadap seorang perempuan bahwa seutama perempuan, kata baginda Nabi, adalah yang paling mudah, yang paling gampang mas kawinnya. Maka begitu kita punya anak perempuan, ajarkan kepada anak kita bahwa yang kita cari bukan sekedar di awal mas kawin yang besar, kemudian rumah tangganya berantakan. Nah, lihat calon suami kamu apa pekerjaannya, apa kehidupan kesehariannya, jangan mempersulit. Ya seukurannya gitu. Ya kadang-kala minta 5 gram, umpama 10 gram, nah itu masih wajar lah. 15 gram wajar lah, 20 gram masih wajar. Kalau udah sampai 500 gram emas, nah ini kan berlebihan ya, walaupun nggak ada masalah. 100 kilo minta emasnya 5 kilo, emang cabe. Kalau cabe bawain dah cabe 5 kilo ya, itu mas kawin. Kenapa? Karena sudah ada syariatnya, sudah ada ketentuannya. Maka setiap kapanpun dan di waktu apapun seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, baik dia itu masih perawan ataupun sudah janda pula, tetap namanya mas kawin mah kudu
diadain, kudu dibawa, kudu diserahkan. Hanya mungkin harganya beda. Kita beli HP baru harganya 5 juta, tetapi kalau udah jadi second harganya 2 juta. Bisa 2 juta gitu ya. Istilahnya begitu. Kita datang nikah seorang gadis dengan seorang yang pernah nikah janda, ya itu berbeda ya. Kayak begitu dah logikanya. Maka sadaku wa huwa ismun li syadidis sulbi. Nama sesuatu barang, suatu benda yang kuat, yang keras. Tuh ya. Jadi secara bahasa. Maka disebutkan, dikaitkan hal ini kepada apa? Kepada hadis Rasulullah, kepada firman Allah Ta'ala. Karena yang namanya mas kawin kudu, Allah aja perintahkan watun nisa, datangi, nikahi itu perempuan dengan apa? Dengan sedekah, dengan mas kawin yang semampu seukuran kita. Tuh. Artinya apa? Dimanakan bahwa as-sodaq secara bahasa memiliki mana ismun li syadidis sulbi, yaitu nama sesuatu yang keras, yang nggak mau kita harus nuruti mas kawin. Wa syara'an, sedangkan menurut istilah syara' maknanya adalah ismun, sebuah nama limalin wajibin ala rajuli binikahin, nama bagi harta yang wajib yang dikeluarkan seorang laki-laki dengan sabab proses nikah. Jadi mas kawin ini namanya disebut mas kawin adalah nama barang, nama benda yang memang ini adalah hukumnya wajib dikeluarkan bagi seorang laki-laki ketika dia mau nikah. Berapa? Disebutkan saya nikah dengan mas kawin emas 5 gram dan uang 100 juta umpama, dibayar nyicil ya, dibayar hutang. Nah walaupun itu boleh ya, saya nggak punya duit 500 juta, gimana? Udah, kata perempuan, kata bicara-bicara kita, nyicil aja nggak apa-apa, bayar bulan kayak orang kredit. Bisa, boleh nggak? Nggak ada masalah, hutang juga ya. Cuman muka kita mau taruh di mana kalau hutang ya. Jadi mas kawin ini adalah nama harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang laki-laki manakala yang ingin menikah. Ketika seorang laki-laki tadi mengikrarkan diri, melakukan ijab qabul dengan akad nikahnya dihutang, mau nggak mau itu mas kawin menjadi hutang bagi laki-laki, dan laki-laki itu wajib untuk membayarnya. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Wajib. Karena sudah hak mutlak bagi seorang perempuan, bagi seorang istri kita ketika kita sudah mengeluarkan harta. Sama halnya kita ke warung mau beli roti, ada jam kabul tuh, beli roti gitu kan. Roti kita dapat, berarti harus ada yang kita keluarkan. Nah kita bayar roti itu, ya, walaupun sebetulnya nggak dikaitin seperti itu, nggak diumpamakan seperti itu. Artinya kayak kita beli gitu kan. Jadi ada yang kita keluarkan, kita dapat. Itu bahasanya ya. Jadi nama wajib bagi apa? Bagi proses orang yang ingin melakukan pernikahan. Awatain subhatin, atau hubungan yang subhat, hubungan badan ya. Au mautin, atau karena sebab meninggal. Nah, jadi ini prosesnya nih. Mahar itu wajib dikeluarkan juga karena sebab apa? Karena dia udah mewati, dia sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Sama halnya ketika dia itu melakukan pernikahan dengan akadnya dinyatakan bahwa mas kawinnya hutang. Kalau dia habis melakukan hubungan badan dengan istrinya, mau nggak mau hukumnya wajib dia kudu bayar. Itu pak. Ya. Jadi jangan mentang-mentang karena mau udah istri gua gitu kan, ngapain dibayar mas kawin? Nggak begitu, tetap malah jadi hukumnya hutang. Wajib bagi seorang laki-laki ketika udah berumah tangga, kemudian udah melakukan hubungan badan, itu udah menjadi wajib harus dikeluarkan itu mas kawin, karena haknya bagi seorang perempuan.
Wa yustahabbu tasmiyatul mahrim bi aqdin nikahi, dianjurkan, disunahkan menyebutkan mahar atau menyebutkan mas kawin di dalam suatu proses akad nikah. Cek coba dah, dimanapun kita menyaksikan proses akad nikah pasti mas kawinnya disebut, benar nggak? Saya nikahkan engkau dengan Markonah, ya, binti Bapak Ahmad umpamanya. Dengan apa? Dengan mas kawin. Nah, berapa? 5 gram emas dan uang 5 juta dibayar tunai. Bukan begitu. Jadi yustahabu hukumnya disunahkan ketika proses akad itu mas kawin disebutin. Mau berapapun, makanya jangan disamain. Aduh, masya Allah. Hati-hati ya. Kita kadang-kadang mohon maaf ya, ketika nikah dibawain, apa yang dibawain? Al-Quran biasanya kan, dibawain mukena gitu kan. Nah ini seperangkat alat sholat lah ya, boleh dibawa, silahkan, nggak ada masalah. Tetapi ini harus hati-hati. Kenapa sebut hati-hati? Maka ketika diproses ijab kabul ya, dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat. Nah, artinya mau nggak mau karena ini seperangkat alat sholat, itu bini kita kudu didik, diajarin biar sholat. Karena udah wajib tuh. Karena sudah menjadi mutlak hak bagi seorang perempuan tersebut, mau nggak mau dia harus memakai, mau nggak mau dia harus sholat. Enggak sholat, ya kita ketempuan. Makanya Bapak, kalau sekiranya kita nganter anak kita lagi, udah seperangkat alat sholat dibawa aja bawa, tapi jangan disebutin di akadnya. Tuh, ya, bawain Al-Quran. Al-Quran aja nggak dibaca, dosa nanti, double dosanya. Ya, jadi boleh bawa Al-Quran, boleh seperangkat alat sholat, tapi jangan disebutkan di dalam proses akad nikahnya. Ya, nah ini kan pelajaran nih, jadi biar kita paham. Ataupun sebaliknya, anak kita perempuan didatengin, maka ketika proses akad nikah udah sama saja, jangan sampai disebutin, udah dicoret aja. Ya, yang disebut apa? Mas kawin aja yang dibawa. Kenapa? Karena sesuatu mas kawin disebut nas kawin adalah barang yang bisa mengandung ada nilai harganya. Jadi hukumnya sunnah ketika proses akad nikah mas kawin disebutin. Walau fi nikah ya abdi sayyidi amatahu, walaupun di dalam proses menikahkan hamba saya kepada budaknya. Ya, zaman dulu. Artinya apa? Sesuatu yang hina apapun, sesuatu itu walaupun meskipun manusia yang nikah, walaupun dia itu golongan budak, tetap yang namanya mas kawin mah kudu disebut. Tuh, apalagi kita orang biasa sebut mas kawinnya, nggak usah malu-malu. Kita mau orang susah, mas kawinnya juga cuma 1 gram emas, nggak masalah. Yang penting ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, gitu kan. Bukan nilainya berapa mas kawinnya, tetapi karena proses ini adalah masuk kategori yustahabu, disunahkan, dianjurkan, maka sebut berapapun mas kawin yang dikeluarkan oleh kita, nggak usah malu. Karena yang kita lihat adalah bukan ketika proses ketika nikahnya, tetapi setelah nikahnya ini loh. Tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan sampai kapan? Sampai seterusnya. Karena Bapak hadirin jemaah sekalian, ibadah yang paling lama adalah ibadah seorang suami dan istri di dalam sebut proses pernikahan. Itu sih ibadah semua. Istri rewel mulu, kita sabar, pahala. Kan? Kita usaha nyari nafkah buat istri, ibadah buat kita. Kita nyari rezeki buat anak sekolah, anak belajar, anak pesantren, udah pahala, ibadah, jihad kita. Tuh. Jadi ketika kita berbicara ibadah, bukan hanya kita toh ibadah sholat. Sholat memang kewajiban kita, walaupun Allah nggak butuh sholat kita, tapi ada kewajiban kita harus sholat.
Tetapi di sisi lain bukan hanya sholat saja, kita ngurus istri kita, keluarga kita, nyari nafkah, tanggung jawab kepada mereka, itu ibadah, nilainya pahala. Ya, itu ibadah besar. Jadi makanya yang kita lihat bukan ketika kita mas kawinnya, tetapi setelah nikahnya itulah adalah proses yang harus kita jaga. Kemudian wayat tasmiyatu ayyu syai'in wa ayyu syai'in kana walakin yusannu adamun naksi an asrati darahima wa adamu ziyadati ala khamsati mi'ati dirhamin khalisatin. Nah, di sini hadirin Bapak jamaah sekalian, cukup ya wayat tasmiyatu ayyu syai'in kana. Cukup sudah menyebutkan sesuatu barang, sesuatu benda ketika proses akad nikah itu apa saja. Nikah dengan mas kawin. Selain emas biasanya apa sih? Jarang ya. Kalau mas kawin kalau di kita rata-rata emas ya, sama duit ya. Dengan uang 10 juta bayar tunai. Nah, ya, itu udah cukup tuh disebutin. Gak usah diunjukin juga gak ada masalah, yang penting disebutin. Habis nikah baru terus untuk proses nikah. Tetapi, nah di sini dijelaskan bahwa musannif walakin yusannu adamun nafsi an asrati darahima. Proses kita ngeluarin akad nikah tadi dengan mas kawin itu nggak boleh kurang dari 10 dirham. Masya Allah, 10 dirham. Kalau 1 dirhamnya 1 juta, 10 dirham maka sama dengan 10 juta. Kalau bahasa di sini nggak boleh kurang dari 10 juta, gitu kan? Ya walaupun berapapun boleh. Ini kan namanya pendapat ya, pendapat dari Syekh Abu Syuja. Beliau sebutkan seperti itu. Wa ada musyadah ya khamsati mi'ati dirhamin khalisatin, dan nggak boleh pula lebih dari 500 dirham emas murni. Tuh nggak boleh kurang dari 10. Nggak boleh lebih dari 500 tuh menurut pendapat beliau yang disampaikan. Berarti kalau kita gram emas 10 gram 10 juta berapa gram? Banyak ya? Sekitar 10 gram lah. Ini menurut dirham ya. Kita kan nggak pakai dirham ya. Tetapi juga di sini Bapak hadirin muasar kalau yastahabu bi jawazi ikhla'in nikah anil mahri. Nah, boleh juga ya pendapat yang lain disebutkan dibolehkan ya juzu ikhla'in nikah anil mahri, yaitu tidak menyebutkan mahar di dalam proses nikah. Jadi saya nikahkan engkau dengan Siti bin Bapak situ, gitu kan. Jadi nggak disebutin dengan mas kawin dibayar tunai. Jadi dengan mas kawinnya nggak disebut, boleh nggak? Ada yang menyatakan boleh. Dan nikahkan engkau dengan perempuan yang bernama Siti binti Bapak situ, ya kayak gitu kan. Jadi dibayar dengan mas kawinnya nggak disebutin, nggak ada masalah boleh. Ya, ada yang mengatakan demikian. Fa'ilam sama. Maka bagaimana ketika proses akadnya maharnya nggak disebut? Nah, fa'ilam yusamma fi aqdin nikah mahrun sahhal aqd. Ketika dalam proses akad nikahnya itu maharnya nggak disebut, maka tetap proses nikahnya sahih, hukumnya sah nikahnya. Hanya memang samar-samar, ini berapa sih mas kawinnya? Tuh bedanya gitu aja. Kalau disebut mas kawinnya jelas. Oh, mas kawinnya 5 gram emas sama uang 10 juta. Oh, jelas.
Tapi begitu nggak disebut, ini orang bertanya-tanya ini mas kawinnya apa dan berapa gitu kan. Jadi bedanya seperti itu. Tapi secara hukum nikahnya kedua hal tersebut hukumnya sah di dalam proses pernikahan. Ya. Wahada makna at-tafwid wa yadullu taratan min zawjatil balighatir rasyidati. Jadi apa istilahnya tadi, maharnya nggak disebut itu kenapa? Karena memang bahasanya ada tafwid, ada persetujuan, ada kerelaan. Makanya sebut tadi ketika kita datang mau ngelamar tuh harus ditanya maharnya berapa, maharnya apa, mas kawinnya apa, ini harus jelas. Maka disinilah ada kesepakatan. Kata perempuan, kata calon besannya, waduh mas kawinnya uang misalkan 10 juta. Nah ini ada kesepakatan, waduh kata calon laki-lakinya kita nggak mampu 10 juta. Bisa nggak kurang? Nah, nego lah bahasa di situ. Sampai apa? Sampai nemu ada kesepakatan. Kalau dirasa tidak cukup, mampu untuk mengeluarkan mas kawin seperti itu, nggak ada masalah, lanjut. Oh ya siap, nggak apa-apa, gitu. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita ketika harus menikah, si anak perempuan, baik itu juga bapak ibunya ataupun biasanya merasa tidak puas, merasa keberatan dengan mas kawin yang dikeluarkan karena terlalu kecil umpama. Nah, ini harus jadi kesepakatan. Ya. Jadi yang paling pokok adalah mas kawin. Adapun yang lain-lain, nah itu urusan belakang. Contoh, nanti bawaannya misalkan seperangkat isi perabot rumah. Nah, atau kita mau nggak usah bawa seperangkat perabot rumah, pakai uang aja. Nah itu urusan belakang dah. Yang paling utama adalah agar ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya dicari, yang ditanya adalah seputar mas kawin. Kalau ada tambahan ini buat hajatnya, ini buat pekahnya, ini buat uang jagonya, ini buat beli sayurnya, macam-macam tek-tek itu belakangan. Ya, yang paling utama yang dibicarakan adalah mas kawin. Walaupun itu juga mau dibicarakan silakan, tetapi yang utama adalah terkait dengan mas kawin tersebut. Ya. Wa idza sahha tafwid, jika sekiranya udah sepakat nih, yang laki-laki udah setuju, merasa mampu, yang perempuan juga sudah merasa puas karena keinginan mas kawinnya jelas, ya. Maka wajib al-mahrufi bi salasati asya'a, maka wajib ya mengeluarkan mahar itu, mas kawin itu dengan 3 hal. Nih, jadi syarat mas kawin itu maharnya 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ayufarridahu zawju ala nafsihi, ayufarridul hakim ala zawji, au yadahu la zawju biha fayajibul mahrul misli. Nah, yang pertama adalah memastikan laki-laki itu kepada dirinya sendiri bahwa mas kawinnya sanggup. Watarda zawjatu, dan perempuannya dipastikan juga ikhlas, redo. Bukan kalau bahasa di sini watarda zawjatu bima faradahu, dan si perempuannya itu ridho dengan mas kawinnya akan dia terima. Ini yang pertama tuh. Makanya tadi disampaikan bahwa diskusi, neng mas kawinnya minta apa, berapa, gitu kan. Oh sekian, minta mas kawin, emas 10 gram dah sama uang 15 juta buat beli HP misalnya. Nah nggak ada masalah, silakan minta perempuan tuh. Kan perlu ditanya, ya. Kita nggak boleh nentuin mas kawin kita sendiri. Kenapa? Karena laki-laki mah nunggu jawaban dari perempuan, mas kawinnya berapa, baru laki-laki keluarin tuh mas kawinnya sekian.
Ketika kita ngerasa berat, kita laki-laki nih ngerasa berat, mas kawinnya emas 10 gram sama uang 50 juta. Waduh, angkat tangan umpama, aduh. Nah, nego lah bahasanya di situ. Kita nggak mampu, oke lah emas 10 gram, uangnya jangan 50 juta apa gitu kan? Nah, istilahnya ada keredoan, ridho si perempuannya, kita juga yang laki-laki nggak merasa keberatan. Tuh, ya, itu kaitan mas kawin. Nggak boleh kita laki-laki nentuin dewek, udah mas kawinnya nggak usah banyak-banyak, misalkan 5 gram emas aja sama uang 1 juta, belum tentu mau perempuannya, makanya diajak bicara dulu, ya. Jadi nggak boleh kita nentuin sendiri mas kawin tersebut. Maka kalau sudah keduanya redo, keduanya sudah sepakat, wajibulah maka wajiblah kita orang tersebut untuk mengeluarkan mas kawin sejumlah uang yang ditentukan tersebut. Ya. Terus ya. Kemudian walaisa li aqalis sadaqi haddin muayyanin fil qillati. Nah, bahasa di sini dijelaskan laisa li aqalis sadaqi haddin muayyanin fil qillati. Mas kawin atau mahar itu tidak ada batas minimal. Nggak ada. Tidak ada batas minimal. Berapapun artinya yang mampu keluarin. Apalagi pada zaman baginda Nabi mah ada perempuan yang datang, ya Rasul saya pengen dinikahi. Tanya sahabat, ada nggak nih di sini yang mau nikahi perempuan itu? Ada ya Rasul, saya mau. Ditanya Rasul, kamu punya apa? Saya nggak punya apa ya Rasul, kecuali nih cincin dari besi. Tuh, tanya perempuan tersebut, mau nggak neng cincin pakai besi itu? Udah mau, nggak apa-apa, yang penting saya nikah. Tuh, nggak apa-apa. Itu cincin pakai besi zaman dulu. Sekarang bisa diomongin se RW. Wah, si anu mah anaknya sarbarai gitu kan. Nikah bawa cincin pakai besi. Ya, nggak zaman udah. Walaupun juga pernah ada yang mas kawinnya pakai sendal. Zaman Nabi. Kasih mas kawin walaupun pakai sendal. Yang penting ada barang yang bermanfaat. Barang itu bisa dipakai, digunakan kemanfaatannya kepada perempuan itu jelas kawin ya. Walal yang tarihi hadun muayyan fil kasrati juga tidak ada batas maksimal, nggak ada. Berapapun semampunya, sekuatnya kita untuk mengeluarkan mas kawin, ya silahkan keluarkan ya. Jadi silakan, nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal ya. Akan tetapi Allah itu bidzalika, yang dimaksud terkait dengan hal itu adalah anna kulla syai'in sahha ja'alahu thamanan, segala sesuatu yang sah, yang ada memiliki harganya, ada harganya nih ya. Min ainin aw manfaatin, dari harga barang tersebut ataupun ada kemanfaatan dari barang tersebut, sahha ja'aluhu shadaqan, sah dijadikan mas kawin. Emas jelas ada harganya, uang oh jelas ada harganya. Apa selain itu? Apapun benda barang yang ada kemanfaatannya maka boleh dijadikan sebagai mas kawin. Misal mas kawinnya udah baju 1 setel, nah ada manfaatnya, sah nggak sah? Boleh nggak boleh? Ya nggak sah itu apa? Udah deh, kalau gitu saya mas kawinnya misalkan apa? Tanah sepengki. Ada manfaatnya enggak? Pokoknya segala sesuatu yang ada manfaatnya itu sah dijadikan sebagai mas kawin ya. Wa yajuzu ayat tazawajaha ala manfaatin ma'lumatin kata'limihal Quran, dan juga dibolehkan menikahi seorang perempuan dengan apa? Dengan mas kawin yang memiliki manfaat yang jelas. Apa itu? Tadi barang
ada bentuk yang memiliki harga, ada kemanfaatan dari barang tersebut, itu udah jelas. Sendal ada manfaatnya, boleh jadikan mas kawin. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa boleh juga menikahi seorang perempuan itu dengan apa? Mas kawin, sesuatu kemanfaatan yang jelas. Apa? Kata limil Quran, seperti ngajarin baca Quran. Tuh. Jadi mas kawinnya ngajarin baca Quran. Kita datang ke rumah perempuan, mau ngelamar, mau nikahi anak bapak. Yo, kita ini orang pinter nih, gitu, katakan demikian. Mas kawinnya apa? Kira-kira Pak? Udah gini aja, anak saya ini bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran. Udah, mas kawinnya ajarin aja baca Al-Quran sampai dia pinter. Nah, ngajarin ngaji baca Quran itu bisa dijadikan sebagai mas kawin. Ya. Jadi ketika sudah nikah, mau nggak mau hukumnya wajib bagi seorang laki-laki, seorang suami ini untuk ngajarin istrinya baca Quran. Sampai kapan? Sampai bisa. Karena mas kawinnya ngajarin baca Quran. Ya. Maka tadi tidak ada kewajiban, tidak ada disebutkan, oh bawa mas kawin seperangkat alat sholat, bawa mas kawin Al-Quran, tuh. Ya. Yang namanya mas kawin adalah suatu barang yang memiliki manfaat, memiliki harga. Kalau Al-Quran mah emang kewajiban kita untuk dibaca. Alat sholat, seperangkat alat sholat emang kewajiban kita seorang muslim kudu sholat. Maka ketika kemudian dia dijadikan, dicantumkan dengan mas kawin, ini double dia dapat apa keberatannya. Dia nggak sholat dosa. Udah gitu jadi mas kawin nggak dipakai buat sholat tambah dosa. Bahasanya begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita nikah itu disebut-sebut dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Alat sholat mah emang udah kewajiban kita. Jadi nggak usah disebut. Mending diganti dengan kalimat lain. Seperangkat alat mandi. Nah ini begitu daripada alat sholat. Alat mandi mau dipakai. Seperangkat tempat tidur misalkan, nah itu tempat tidur mau dipakai ya silakan. Jadi jangan sampai kemudian disebutkan, dibaca, disampaikan seperangkat alat sholat. Boleh nggak Ustaz? Kalau berbicara boleh nggak boleh aja silakan disebutkan. Tetapi nanti kasihan bagi istri kitanya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ngajarin manfaat dengan baca Al-Quran itu merupakan bagian daripada bisa disebut dengan mahar atau mas kawin. Wa yasqutu bitolaki qabla dukhuli nisful mahri. Ketika seorang suami istri umpama terjadi tolak atau perceraian, yasqutu ini mahar ini gugur, mahar ini jatuh berapa? Setengah mas kawin. Kok jatuh? Kok hanya diserahkan setengah mas kawin? Contoh, mas kawinnya uang 50 juta umpama. Ya. Enggak kita enggak nyebut emas. Mas kawinnya uang 50 juta dibayar tunai, bisa. Maka tiba-tiba ketika sudah sah menjadi suami istri, udah ijab qabul jelas disaksikan oleh banyak orang. Kemudian cekcok timbul, ada perselisihan, jatuhlah tolak sampai ditalak. Ya, kalau ini tolak terjadi qabla dukhul, sebelum disetubuhi, ya sebelum disetubuhi ya. Siang nikah malam heboh misalkan berantem umpama sampai keluar kata talak, maka ketika terjadi talak belum sempat digauli perempuan itu, mahar atau mas kawin yang diserahkan 50 juta tadi siang tadi itu harus dikembalikan setengahnya. Berapa? 25 juta. Karena nggak mau malam-malam malam pertama gitu kan, nggak mau, nangis ngejerit perempuannya, belum diapa-apain. Maka kalau belum diapa-apain ini dikembalikan harus setengah maharnya kepada suami tadi. 50 juta ganti, balikin 25 juta.
Kalau belum didukhul, belum disetubuhi, belum digauli, ya. Amma ba'da dukhuli walau marratan wahidatan fa yajibu qulul mahri. Adapun kalau setelah didukhul, setelah digauli perempuan tersebut, meskipun hanya satu kali, ini nggak mau rugi, gitu kan? Meskipun satu kali didukhul atau disetubuhi, maka fayajibu qulul mahri. Semua mahar yang diberikan 50 juta tadi wajib diberikan kepada perempuan tadi karena sudah digauli. Ini nggak mau rugi laki-lakinya. Baru juga sedikit nyobain sekali, udah balikin maharnya walaupun berapa kek, dia kan minta umpama. Kalau belum setengah, ya udahlah seperempatnya deh. 10 juta balikin, kan baru ngerasain sekali. Nah, nggak begitu. Ya, sedikit. Baru nyicipin gitu kan, umpama. Ya, maka tidak boleh dibalikin atau diminta maharnya karena sudah disetubuhi. Ya. Walau kana dukhulu haraman kawati zauji zawjatahu hala ihramiha aw haidhiha, walaupun ketika mendukhul, ketika menggauli ini kondisi lagi haram. Apa haram? Lagi ibadah haji ihram ataupun lagi haid perempuannya. Ya. Maka ini wajib tetap dikeluarkan maharnya semuanya. Kemudian wajibu qul mahri kama sabaqa bi mauji ahadi zaujaini la bi hulwati zauji biha. Juga sekiranya ini meninggal, pengantin baru sehari meninggal, istrinya perempuannya meninggal ataupun sebaliknya suaminya meninggal, maka karena faktor ninggal tetap walaupun belum didukhul ninggal itu mas kawin buat si perempuan. Ya. Bedanya kalau yang meninggal perempuan ya berarti paling enggak mas kawinnya ya buat entah orang tuanya atau ngurus proses kematiannya. Kalau yang meninggal lakinya berarti emang itu sah dipakai oleh perempuannya. Oh, yang lakiannya yang meninggal ya. Jadi yang namanya mahar ketika proses nikah itu hukumnya adalah wajib, harus dikeluarkan walaupun sedikit, walaupun kecil. Yang penting ada kemanfaatan dari barang itu, yang penting ada nilai dari barang itu, maka itu disebut dengan mahar. Dan hukum mahar ini wajib. Meskipun kemudian dibayar dengan hutang, tetapi ketika sudah proses ijab qabul sah jadi nikah, seorang suami wajib terhutang untuk membayar mahar atau mas kawin tersebut. Ya. Dan juga sebaik-baik perempuan adalah sebaik yang mereka murah, yang mereka gampang di dalam mengeluarkan mahar. Yang